Bapak Ibu boleh duduk. Tarik nafas. Maaf Ibu masih duduk. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah bersaksi tentang kelahiran adik saya. Terima kasih atas support doa Bapak Ibu. Tuhan melawat keluarga adik saya, pemulihan sudah selesai dan mereka tumbuh dengan baik. Ada satu hal menarik yang ingin saya ceritakan. Beberapa saat yang lalu, sekitar jam 1 malam, WA saya bunyi. Notifnya WA keluarga, tiba-tiba adik saya di Singapura itu bilang breaking news. Aduh, panik gak? Panik lah. Ada apa nih tiba-tiba breaking news? Tiba-tiba dia menceritakan seperti ini. Babynya baru saja mengucapkan kata pertamanya, yaitu hello. Adik saya bersukacita sekali sampai dia gak bisa tahan cerita nanti-nanti. Malam itu juga dia ceritain ke keluarga terdekatnya. Saya jadi pikir, ternyata kata-kata yang keluar dari seorang anak ini bisa menyempatkan hati orang tua sebegitunya ya. Bagaimana dengan kita? Kita punya kemampuan lisan lebih baik dari seorang bayi. Kita punya artikulasi yang jelas. Kita punya kemampuan berbahasa jauh lebih banyak. Kita punya perbendaharaan kata lebih indah. Maukah kita mengeluarkan itu semua untuk Tuhan sampai kata-kata kita pilihkan kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang sudah siapkan hati? Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, bermazmur untuk Tuhan. Kita mau sembah Dia. Siapa di sini yang ingin setiap pujiannya tersampaikan baik di hadapan Allah? Siapa yang ingin setiap pujiannya tidak berlalu begitu saja, bukan nyanyi-nyanyi kosong, tapi menjadi pujian-pujian yang terdengar manis di telinga Allah? Kau dengar Tuhan, mari kau dengar Tuhan dan hati
Terima kasih untuk anak-anak kami yang luar biasa. Terima kasih untuk generasi-generasi yang akan menggantikan posisi kami, melayani Tuhan dan menjadi pemimpin bagi gereja kami. Berkatilah anak-anak kami semua. Berkati guru-guru yang membimbing mereka semua. Hikmat, marifat, pengurapan Allah yang tanpa batas. Dan sekarang kami memeteraikan ibadah ini. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kita duduk dulu, tarik nafas. Kita pakai baterainya anak-anak nih, baterainya masih dicas, baru dicas. Ngomong-ngomong tentang manis, manis-manis mulu. Dua cewek, katanya tebak-tebakan. Kasih apa yang manis? Kasih apa yang indah?
kita bimbang, di saat kita nggak tahu harus kemana. Biarlah kita tahu Tuhan di sisi kita, sedikit pun gak pernah meninggalkan kita, beserta kita selamanya. Mari kita angkat satu pujian, firman-Mu, pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan, Harnas hari ini adalah Harnas anak sekolah minggu. Terima kasih kami melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan buat anak-anak kami yang kekasih. Terima kasih kami tidak akan gentar, tidak akan takut. Kalau kami memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan, karena gereja kami pasti akan bergerak, karena mereka yang terus-menerus akan membawa sebuah pergerakan rohani bagi gereja kami. Dari anak-anak sekolah minggu kami persembahkan mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami akan menyiapkan diri kami untuk renungan firman Tuhan, berbicara lingkungan tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, kita beri tepuk tangan buat anak-anak kita yang luar biasa. Harnas kali ini akan diberikan satu tema, Let's Do It. Mari kita akan membuka di dalam Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang 22 sampai ayat yang 25. Ya, kita akan membuka di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya, ya. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia akan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar, tapi melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan. Kita akan terus-menerus akan diberkati oleh firman Tuhan. Saya senang sekali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sepanjang sejarah pergerakan gereja, kita tidak pernah bisa melupakan peran dari anak-anak. Anak-anak itu sangat penting di hatinya Tuhan. Anak-anak itu sangat penting di pikirannya Tuhan. Anak-anak itu sangat penting juga di rencana keselamatan Tuhan. Jadi kita nggak bisa main-main buat anak-anak kita semuanya. Kita yang punya anak-anak, jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita tidak ibadah. Karena apa? Karena dia memiliki posisi strategis. Tuhan akan pakai mereka. Tuhan akan bawa mereka. Yang meneruskan kepemimpinan gereja kita, yang meneruskan kita, yang makin hari makin tua, itu adalah anak-anak kita semuanya. Kalau hari ini mereka melayani kita, saya yakin kedepannya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Mereka bisa jadi BL yang hebat. Mereka menjadi pembicara yang hebat. Mereka bisa menjadi orang-orang yang luar biasa nanti ke depannya. Nah, kalau kita menyadari itu, maka kita pasti akan memberikan keseriusan dalam waktu, dalam tenaga, dalam pikiran, dalam perhatian kita kepada anak-anak kita semuanya. Kita jadi orang tua tidak akan pernah membiarkan anak kita untuk tidak serius mengenal Tuhan, tidak serius takut akan Tuhan, tidak serius berbakti kepada Tuhan. Kenapa? Sebab dalam rancangan Tuhan, dalam pemikiran Tuhan, dalam karya keselamatan Tuhan, anak-anak kita ini penting banget. Bahkan Yesus memakai mereka semuanya menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan dan secara kekristenan yang hebat itu terjadi. Bapak Ibu, sekarang kita punya namanya Alkitab. Alkitab yang kita pakai itu, yang kita pakai, yang kita bawa di HP kita semuanya. Tapi jauh sebelum itu semuanya, kalau kita melihat masa lampau 200 tahun sebelum kita punya jejak, sebelum kita punya Alkitab, yang punya Alkitab itu hanya orang-orang terpenting, pendeta-pendeta, romo-romo itu semuanya. Nah, bagaimana dengan jemaat? Mereka nggak punya. Mereka nggak punya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, ada seorang anak yang namanya Mary James. Dia itu suka sekali. Bapaknya itu ya, sewaktu pergi ke gereja, dia dengar firman Tuhan, terus kemudian dia panggil Mary Jane. Mary Jane, sini Mary Jane. Sini Mary Jane. Mary Jane sini. Kemudian sama bapaknya itu dipeluk. Diceritainlah tentang Tuhan Yesus. Diceritainlah tentang keselamatan. Dia ceritain tentang bagaimana kebaikan Yesus. Dia ceritain tentang karyanya Yesus. Dan Mary Jane itu senang sekali. Nah, satu saat Bapak Ibu, bapaknya sakit tidak ke gereja. Dan apa yang terjadi tiba-tiba? Anaknya bilang, "Papa, kenapa hari ini tidak cerita Alkitab?" "Aduh nak, Papa nggak ke gereja." Jadi Papa nggak ngerti, nggak tahu apa yang harus aku ceritakan. Mulai dari situlah Mary Jones, kemudian dia punya hati yang luar biasa. Tidak bisa demikian. Aku ingin baca lebih banyak Alkitab. Aku ingin mengerti lebih banyak lagi tentang Tuhan. Maka Mary Jane kemudian mulai mengumpulin uang. Dia kumpulin uang, dan dia bilang gini sama bapaknya, "Papa, aku mau pergi ke kota. Aku meminta kepada pemimpin rohani untuk aku diberikan Alkitab." Dan sejarah mencatat Bapak Ibu, kalau ada pergerakan Alkitab itu bisa sampai di tangan Bapak Ibu semuanya, itu karena ada seorang anak kecil yang namanya Mary James, yang sebesar Keola, sebesar Melody lah. Dia berjuang sedemikian rupa. Dia tidak mau hanya dengar cerita, tapi dia ingin menceritakan firman kepada siapapun banyak. Perhatikan baik-baik. Sejarah gereja, termasuk kebenaran Alkitab, itu diwarnai dengan jejak dari anak-anak luar biasa. Ada yang cinta Tuhan, ada yang cinta Alkitab. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pergerakan dan kemajuan gereja, kemajuan sejarah keselamatan Allah, kemajuan Alkitab, di sana ada seorang anak kecil yang namanya Mary James. Jadi anak-anak ingat baik-baik, engkau sangat penting bagi Tuhan. Engkau sangat penting bagi Tuhan. Engkau punya sesuatu yang besar yang dapat kamu lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Nah, kalau kita demikian, maka orang tua juga harus serius. Coba Bapak Ibu lihat, Yesus juga bukan hanya memperhatikan orang dewasa. Yesus itu juga memperhatikan. Dalam pekerjaan pelayanan Yesus, kita bisa melihat anak-anak kecil selalu ada bersama-sama dengan Yesus.
Itu yang saya suka. Gereja tidak boleh menutup mata dan tangan anak-anak. Gereja mulai terbuka. Waktu Yesus dia melayani, anak-anak datang mendekat sama dia. Waktu Yesus dia bicara tentang kerajaan Allah, dia bawa anak-anak untuk menjadi prototip. Bayangin. Jadi kalau kita bicara tentang anak-anak itu penting sekali. Bahkan pada waktu Yesus dia melakukan pelayanan kepada 5.000 orang, belum terhitung perempuan, anak-anak. Di sana ada satu peran penting, walaupun itu dia ada di belakang, yaitu anak kecil. Bapak Ibu, kita bicara begini, anak kita tidak boleh hanya sekedar mendengar. Anak kita tidak boleh sekedar mendengar, tapi mereka harus melakukan firman Tuhan. Tapi dari mana kemudian anak-anak itu memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Saya mau ngomong sama Bapak Ibu semuanya. Maaf, bukan berarti saya menyinggung Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu memberikan nasihat kepada kita. Nah, kamu harus cinta Tuhan, sangat takut sama Tuhan. Oke. Tapi kamu benar-benar ya nak, kamu harus cinta sama Tuhan. Kamu kira-kira anak-anak akan melakukan firman Tuhan enggak, Bu? Bapak-bapak, lakukan enggak? Jadi antara kata, kemudian antara laku tidak sama, itu sebenarnya menyesatkan anak kita. Tahu enggak? Kenapa anak-anak lebih banyak disesatkan oleh orang tua? Sebab orang tua berkata-kata, tapi perilaku dan realitas hidupnya tidak sama-sama. Yang menjadi pembunuh pertama kali anak-anak kita, sehingga dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu selain dari orang tua. Maka saya ingin katakan, dan berdosa paling besar, bahkan Yesus bilang gini, kalau kau sesatkan anak ini, lebih baik kasih batu kilangan di leher anak ini, kemudian lempar dia ke laut supaya dia mati. Tapi mati tidak dalam kejahatan, tapi dia menjadi pelaku firman. Keren, sebenarnya cerita ini menjadi sangat keren bagi kita semuanya. Nah hari ini, waktu kita bicara tentang let's do it, mari kita lakukan semuanya. Jadi pergerakan itu dimulai dari kepala, dimulai dari bapak, dimulai dari ibu, dimulai dari kakak, kemudian diturunkan ke adik-adiknya atau anak-anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang let's do it, mari kita lakukan firman Tuhan. Itu tidak serta-merta anak kita tuh bisa. Semua harus ada panduan, semua harus ada keterlibatan yang penting. Nah hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan menjabarkan dari Yakobus, tapi saya senang sekali karena saya ingin melihat Bapak Ibu semuanya melihat peran yang paling penting, yaitu kepada anak-anak. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Adik-adik semuanya bisa dibuka Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa dibuka Alkitabnya? Sudah? Oh amin. Itu bapak-bapak yang baik dan ibu-ibu yang baik dan anak-anak yang baik. Oke. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 9 dikatakan demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, yang memiliki 5 roti jelek dan 2 ikan. Ini hanya kata-kata sederhana, tapi saya ingin tekankan di sini. Ayat kuncinya adalah di sini ada seorang anak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang seorang anak yang datang kepada Rasul dan kemudian dia mempersembahkan rotinya dan ikannya kepada Rasul, berarti dia pernah dengar satu firman, bagaimana menjadi orang Kristen yang menjadi berkat. Dia pernah dengar, dan dia bukan hanya dengar, tapi dia lakukan. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah Bapak Ibu, gimana kita menolong anak kita supaya anak kita semuanya itu bukan hanya menjadi pendengar, tapi dia menjadi pelaku. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya. Ini bagi saya menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang pertama begini Bapak Ibu, kita harus menciptakan ruang kecerdasan emosional kepada anak kita semuanya. Nah beberapa dari kita, dari Bapak Ibu semuanya, kita senang anak kita ini pintar. Pintar pengetahuan, pintar angka, pintar matematika. Kita semuanya pintar. Tapi kita tidak pernah menciptakan ruang anak kita itu cerdas emosional. Kecerdasan intelijensi tidak pernah membuat akhlak anak kita itu tumbuh. Kecerdasan pengetahuan, kecerdasan angka, kecerdasan matematika itu tidak pernah membuat anak-anak kita itu punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik. Dan itu sebabnya membahayakan kalau Bapak Ibu hanya menuntut anak kita pintar di angka, pintar di pengetahuan. Tapi kalau kita tidak pernah menciptakan ruang kecerdasan, saya ingin Bapak Ibu buka sendiri. Nah hari ini saya ingin kita semua bisa memahami
Betapa kita semuanya harus menciptakan ruang kecerdasan emosional kepada anak-anak kita semuanya. Terus satu saat Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus itu melayani, setelah dia melayani dia melihat orang-orang banyak kelaparan. Dan kemudian dia ngomong sama murid-muridnya, itu banyak orang kelaparan, kamu yang harus kasih makan. Oh nggak bisa, kita nggak punya uang, nggak cukup, rotinya nggak ada. Sekelas orang rohani, hamba Tuhan pun belum tentu dia memiliki tingkat kecerdasan emosional. Tahu nggak Bapak Ibu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu Bapak Ibu. Waktu kita melihat orang lain menderita, waktu kita melihat orang lain susah, hati kita bukan hanya melihat, hati kita bukan hanya merasakan, tapi kemudian kita bergerak mengulurkan tangan, kita bergerak kemudian untuk menolong. Itu adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu didapatkan dari mana? Bukan hanya dari pengetahuan, dari pengetahuan dari Bapak, tapi kecerdasan emosional itu diciptakan oleh ruang oleh orang tua. Saya begini, saya sini. Kecerdasan emosional itu diciptakan dalam ruang yang diciptakan oleh orang tua. Ini waktu itu orang tua. Ini orang tua. Nah, roti ini tadi ada berapa? Ada 2 ya. Kasih dulu ya. Lihat itu orang-orang pada kelaparan. Kasihan dia. Mereka belum makan. Gimana kalau kamu bagi roti ini? Kalau kamu bagi kulit ya? Boleh? Bagus nih. Kamu kalau nolong mereka semuanya, jadi mereka semuanya jadi nanti nggak kelaparan. Wah, inilah ruang kecerdasan emosional. Ruang kecerdasan emosional itu membawa anak bertemu dengan masalah, bertemu dengan penderitaan, bertemu dengan kepampaan, bertemu dengan bagian dari orang-orang yang susah. Dan waktu itulah kemudian orang tua akan membawa anaknya untuk melihat dengan cara yang benar, untuk merasakan dengan rasa yang benar, untuk memikir dengan pikiran yang benar. Berapa dari kita semuanya melihat penderitaan orang lain, melihat kesusahan orang lain? Kenapa mereka tidak bergerak? Sebab orang tua tidak menciptakan ruang kecerdasan emosional kepada anak kita. Berapa banyak orang tua membiarkan anaknya dibesarkan oleh HP. Satu saat waktu kita memberikan alokasi banyak anak kita dibesarkan oleh HP, dia akan menjadi monster yang membahayakan. Sudah banyak cerita pada waktu anak-anak mereka dibesarkan oleh HP. Apa yang terjadi? Begitu HP ditarik, dia marah, dia lempari mamanya, papanya. Kenapa? Karena dia tidak ciptakan ruang kecerdasan emosional. Kalau kita ingin anak kita tahu etika, kalau kita ingin anak kita memiliki attitude yang baik, ruang kecerdasan emosional, kita akan ngomong gini. Nanti kalau pergi kemana-mana pamit sama Bapak ya. Kalau mau pergi mungkin main ketemuan agak lama pamit sama Bapak ya. Itulah kecerdasan emosional. Orang boleh pintar, tapi orang tidak bisa cerdas emosional. Ada orang luyu saja pernah pamit, ulang nggak pernah pamit. Itu orang itu cerdas emosional, pintar, tapi orang nggak punya akhlak, orang nggak punya etika, orang nggak punya etika. Tahu nggak? Ruang kecerdasan emosional itu penting. Kalau kita ingin anak kita menjadi pelaku firman, ajak anak kita semuanya, gendong anak kita, ketemu dengan masalah, ketemu dengan kepapaan, ketemu dengan penderitaan, ketemu dengan sesuatu, dan dorong dia untuk melihat dengan benar, mendengar dengan benar, rasa dengan benar. Seperti Bapak ini, saya yakin anak kecil ini dia tidak pergi sendirian, ada pendampingnya, ada bapaknya, ada ibunya. Dia dorong anak itu, katakan, hai nak, kita pergi nak. Dia ngomong, nak kasihan, lihat ini anak-anak sudah banyak yang menangis, itu orang-orang sudah banyak lapar. Orang yang menginginkan anaknya menjadi pelaku firman Tuhan yang efektif, maka orang itu akan menyediakan ruang kecerdasan, ruang emosional bagi anak-anak kita semua. Saya pastikan bahwa ketika anak-anak kita cerdas rohani, maka anak kita itu akan penuh dengan belas kasihan. Maka anak itu juga akan melihat penderitaan orang lain itu dengan cara yang benar. Maka anak itu juga akan terus mengulurkan tangan dan dia tidak akan pernah egois. Saya ingin kita nonton dulu satu video yang anak-anak yang cacat dia nolong adiknya. Oke, kita nonton video dulu ya. Oke, kita nonton video. Yuk. Itu ada anak, ya dia punya adiknya cacat, adiknya sedang nangis, anaknya sendiri cacat.
Tapi inilah ruang kecerdasan emosional yang sudah saya ingin kita semuanya lihat. Ya, oke. Nah lihat coba, ini ruang kecerdasan emosional. Inilah yang seharusnya diciptakan oleh gereja. Inilah yang harusnya diciptakan oleh anak-anak Tuhan. Ini yang diciptakan oleh para orang tua. Bagaimana ruang kecerdasan emosional? Oke. Nah, lihat, adiknya menangis, kakaknya itu cacat. Tahu? Tahu nggak? Coba perhatikan. Inilah ruang kecerdasan emosional. Nah, anak-anak yang seperti ini yang dicari. Generasi Kristen yang seperti ini yang dicari supaya dia bisa melakukan firman Tuhan itu dengan segembira, dengan sukacita. Bayangin. Nah, saya mengajak kita semuanya mulai berpikir ulang lagi tentang cara mendidik anak kita. Kalau kita semuanya sebagai orang tua pengen anak kita harus pintar. Kalau angkanya tidak bagus dihajar. Kalau dia tidak naik kelas atau dia kemudian nilainya turun, tidak dapat ranking, kita hajar. Oh jangan. Karena kecerdasan intelijensi itu tidak serta-merta akan membawa anak kita semuanya akan sampai pada tingkat kesuksesan. Tapi justru kecerdasan emosional yang membawa orang-orang atau anak-anak itu sampai pada tingkat keberhasilan. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau kita menginginkan anak kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita sebagai orang tua harus menciptakan ruang kecerdasan emosional. Jangan ini seperti Bapak Ibu dia ciptakan ruang yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kalau kita menginginkan anak kita kemudian menjadi pelaku firman Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang kedua adalah bangun ruang anak untuk bersosialisasi. Hei Bapak Ibu, saya ingin katakan anak-anak kita itu dunianya adalah dunia main. Ingat itu. Jangan paksa anak kita ya ikut les yang menekan hidup dia. Sepanjang dia bisa 5 tahun sampai usia sekitar 11 atau 10 tahun, biarkan dia main. Memang itu adalah dunia dia. Biarkan dia belajar bersosialisasi. Jangan paksa anak kita kemudian hanya main di HP. Itu pembunuhan. Kalau anak kita tidak bersosialisasi, maka anak kita tidak akan menjadi petarung bagi dunia yang keras. Kalau anak kita tidak ajak untuk bersosialisasi, anak kita menjadi kuper, tidak akan punya relasi, tidak punya empiris, tidak punya pengalaman-pengalaman. Kalau kita ingin menciptakan anak itu menjadi pelaku firman Tuhan, biarkan dia itu bersinggungan dengan dunia sosial. Dunia sosial itu adalah objek. Anak itu akan mempraktekkan apa yang dengar. Misalnya gini, anak-anak kamu harus mengasihi. Tapi kalau dia sendirian, kepada siapa dia harus mengasihi? Kepada dirinya sendiri. Ya itu namanya egois. Berarti itu bukan kasih. Kasih yang tidak bersentuhan dengan dunia sosial, dengan orang lain, itu bukan kasih. Jadi anak-anak, ya, kalau kita mengasihi, kita mesti berhubungan dengan orang lain. Dunia sosial itu adalah subjek, objek, supaya anak-anak itu bisa bersinggungan dan bertumbuh dalam sifat, dalam karakter. Kalau kita ngomong, anak saya baik, tapi anak kita tidak pernah bertemu dengan orang lain. Anak saya itu orang yang mengasihi, tapi anak kita tidak pernah tersakiti. Ya omong kosong. Dunia sosial lah yang membawa anak kita itu bertumbuh. Saya pernah bawa anak saya waktu TK. Satu saat itu anak saya nangis. Wah, kenapa? Aku sama itu papa, aku dimusuhin di ini. Apa yang saya katakan? Saya labrak. Jangan anaknya nak. Enggak, saya bilang, nak begini. Kamu kalau ketemu sama anak yang gini, pertama kamu menjauh. Yang kedua, kamu dekat sama guru. Yang ketiga, kalau kamu bisa, kamu beliin jajan. Jadi dia kamu. Beberapa dari orang-orang tua lain kan? Begitu anak bermasalah, 1 hari 1 jam anak bermasalah. Setelah itu anak selesai. Orang tua terlibat. Itu sampai 1 bulan Bapak Ibu. Karena orang tua terlibat. Kenapa orang tua bisa begitu? Karena orang tuanya tidak terdidik dalam dunia sosial. Kenapa tidak terdidik dalam dunia sosial? Karena dia tidak pernah serawung, tidak pernah bertemu dengan orang lain. Makanya egois. Kita hanya akan terbentuk menjadi orang hebat, menjadi orang baik, menjadi orang mengampuni, menjadi orang yang betul-betul bisa mempraktekkan ketika kita ketemu objek yang tidak baik. Jadi
didik anak kita semuanya, beri ruang anak kita semuanya untuk bersosialisasi. Biar dia ketemu sama teman. Kalau bertengkar sama anak-anak biasa lah, wajar. Kemudian kalau anak-anak nakal itu wajar. Kalau sampai ada titik-titik di mana itu membahayakan, baru kita tarik anak kita ngajak ngobrol anak kita semuanya. Itu yang perlu dilakukan. Berapa banyak anak kita semuanya hari-hari ini, anak orang tua itu menjadi pembunuh yang paling pertama berkaitan dengan pembunuh masa depan. Stephen Tong pernah berkhotbah begini. Dia melihat kecenderungan dari dunia modern ini, dan dia melihat kecenderungan dari para orang tua yang membunuh anak-anak dia, sehingga mereka semuanya tidak memiliki kekuatan untuk daya perjuang. Maka dia katakan, orang tua, jikalau kamu memanjakan anak dan terisolir mereka dari dunia sosial, engkau sedang menjadi pembunuh anak. Izinkan anak kita bersosialisasi. Waktu dia ketemu dengan teman tidak baik, izinkan hatinya, perasaannya diasah. Izinkan kemudian mulutnya diasah. Izinkan rasanya diasah, pikirannya diasah. Izinkan dia menjadi pelaku kemampuan. Ketika dia disakiti, dia bisa mendoakan itu jadi pelaku. Itulah kerennya. Bapak ini tahu, dia bilang ini, tidak bisa tidak, dia bawa anaknya itu masuk dalam dunia sosial. Dalam dunia sosial yang bersentuhan dengan pergumulan, dengan masalah, dengan sesuatu yang tidak baik, Bapak ini mengizinkan, menciptakan ruang dunia sosial. Dunia kita dengan dunia zaman sekarang memang agak beda. Dulu kalau kita seringnya kan main ya, kalau kita main gitu sampai orang tua kita cari pulang gitu kan, sampai dibawain gitu kecut atau bawain kayu gitu dipukul pulang malam. Sekarang orang tua menginginkan anaknya keluar bisa bersosialisasi, itu susahnya sebenarnya. Semakin kita membuat anak kita tidak memiliki ruang bersosialisasi dengan teman-temannya, maka anak kita akan menjadi egois, maka anak kita akan menjadi buruk. Izinkan anak kita itu bersosialisasi, izinkan anak kita bergaul. Waktu Abel naik SMA, saya dengan mamanya bilang begini, nah kamu ke BPK aja ya, atau kamu ke Kanaan, enggak apa-apa. Abel mau ke ini aja, ke mana, ke laut Ruang. Nah, kalau di sana itu banyak muslim-muslim, enggak apa-apa. Biar Abel ketemu sama orang-orang muslim, biar Abel tuh tahu tantangannya, biar Abel tuh tahu gimana sih orang-orang muslim itu sama orang Kristen. Nah sekarang anak saya ada di Ruang, dia menikmati tantangannya semuanya. Tapi sekarang dia menikmati apa artinya menjadi orang sabar yang mampu bisa memberi. Dan sekarang guru dan teman-teman muslimnya itu main di tempat saya. Dan saya bilang begini, nah kalau teman-teman main, kamu set sesuatu yang memuaskan. Dan temannya betah, sampai anak saya bilang, Pak, nanti kalau teman-teman saya kesini, Papa tidak usah beliin lagi. Kenapa? Karena dia betah di sini. Ya tidak, bagus. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kita ingin menciptakan anak kita menjadi pelaku firman, beri, ciptakan ruang sosial untuk dia bertemu dengan teman. Dan Bapak ini ajak dia untuk masuk dalam dunia sosial, ketemu dengan orang-orang yang berbeda, ketemu dengan orang-orang yang sifatnya beda, hobinya beda. Nah kalau kita membawa anak kita semuanya tidak bertemu dengan orang lain, tidak berbeda, biasanya dia hanya akan bisa membenarkan diri dia dan hanya bisa menghakimi orang lain. Orang-orang yang tidak bersosialisasi, dia akan baik di depan, tapi di belakang dia akan jelekin kita. Dia bisa puji kita di depan, di belakang dia bisa nyinyiri, omongin kita sampai habis. Kenapa? Sebab dia tidak terdidik dalam dunia sosial. Diperhatikan baik-baik. Membahayakan kalau anak kita tidak berada dalam dunia sosial yang sehat. Anak itu bertumbuh dalam dunia sosial yang luas. Izinkan anak kita bertemu dengan masalah, bertemu juga dengan hal yang tidak baik, perbedaan. Dan izinkan anak kita berkembang, belajar emosi, pikiran, perilakunya, karena melihat hal-hal yang seperti itu yang berbeda. Jangan persempit dunia anak kita, perluas dunia anak kita semuanya. Supaya apa? Supaya dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dunia sosial itu adalah tempat pelatihan berpikir anak kita. Dunia sosial itu adalah tempat mengasah rasa anak kita. Dunia sosial itu adalah tempat mengasah emosi anak kita. Dunia sosial itu tempat mengasah persahabatan. Dan dunia sosial itu mengasah empati dan simpati anak kita semua. Jadi camkan baik-baik.
supaya kita semuanya bisa memahami. Kalau kita ingin menciptakan anak kita menjadi pelaku firman Tuhan, biarkan anak kita diciptakan berada dalam ruang sosial. Kenapa? Ruang sosial adalah ruang yang sangat efektif untuk anak-anak itu mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana anak-anak bisa menikmati kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, misalnya mendoakan. Kalau dia tidak bersama Tuhan dengan masalah-masalah yang dia lihat dengan teman-teman dia. Bagaimana anak-anak bisa melakukan firman Tuhan untuk mengampuni kalau dia tidak pernah bersinggungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan dilukai atau disakiti. Jadi dunia sosial itu penting. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus masuk dalam dunia sosial? Dari kecil dia dibesarkan dalam dunia sosial, bertemu dengan banyak. Dari kecil dia juga buta. Kalau Yesus juga pernah mengalami nakal dalam tanda kutip. Pada waktu orang tuanya bersama-sama pergi ke tempat ibadah di Yerusalem, 3 hari Yesus tidak kasih omong sama orang tuanya. Ternyata dia tinggal di tempat ibadah, dia kemudian diskusi, debat dengan para Farisi. Itu nakal. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Itulah proses supaya anak-anak itu kemudian memahami tentang bagaimana menjadi ikon untuk melakukan firman Tuhan. Jadi jangan persempit dunia anak kita supaya hanya ditutup kamar kita saja, hanya di tempat-tempat terkungkung. Tidak akan pernah ada orang Kristen yang bisa memberkati dunia ini kalau kita tidak pernah mendidik anak kita supaya untuk melihat dunia yang luas. Jangan cuma kita jago bersama-sama dengan orang Kristen, bergaul dengan orang Kristen, tapi kita nggak jago memberkati orang-orang. Saya kalau kemana-mana minimal itu Bapak Ibu selalu saya bersahabat, kenalan begitu. Apa yang bisa saya lakukan menjadi satu objek yang penting. Dulu Abel itu kalau jemput mamahnya, kan istri saya dulu ngajar di BPK, saya naik motor. Kalau naik motor saya naik motor begitu, Abel saya ajak. Saya ketemu dengan orang yang susah, saya bilang, nah itu orang susah. Saya kemudian berikan sesuatu, saya berhenti, saya ajak Abel, kasih. Dia ketemu untuk mempraktekkan firman Tuhan di mana dunia sosial. Nah itu yang penting Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita menolong anak kita menjadi pelaku firman Tuhan? Bangun ruang anak kita untuk gemar memberi dan bertindak. Pada waktu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ruang untuk memberi itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Anak-anak kita akan melakukan firman Tuhan kalau kita ciptakan ruang untuk memberi. Misalnya begini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat misalnya masalah-masalah, kemudian pergumulan, terus kita punya ruang. Tapi kalau orang tua sendiri tidak menciptakan ruang untuk memberi, dia tidak akan berkembang. Karena untuk memberi itu memang perlu diciptakan ruang untuk bertindak, untuk memberi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Saya sering kali kalau bawa anak saya, Abel keliling-keliling begitu. Kenapa Abel itu kalau lihat pengemis atau lihat beberapa dia selalu nangis. Ada beberapa anak-anak juga, anak remaja saya suka sekali, senang sekali. Kalau kalian mulailah ajakan takjil atau kemudian kasih makan gratis atau bikin es gitu. Kenapa? Dengan itu saya memberikan ruang praktek. Kenapa? Dengan memberi. Ruang untuk memberi itu menjadi sesuatu yang penting untuk anak melakukan firman Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Semakin kikir kita mengalokasikan waktu kita untuk anak kita dan memberi ruang untuk anak kita tidak memberi, berarti itu menciptakan sebuah kekikiran, berhentinya untuk memberi. Dan berhentinya untuk memberi, Bapak Ibu tahu nggak? Itu adalah arena yang paling membahayakan, wilayah yang paling membahayakan, karena itu akan menjadi pembunuh bagi kita semua. Contoh misalnya, kalau saya, misalnya gini, kalau ibu, ya misalnya Ciklita berhenti memberi perhatian kepada orang tuanya sakit, berhenti dia tidak memperhatikan, dia kasih obat, terus kemudian dia kasih makan, dia ini semuanya dibiarin begitu saja. Apa terjadi? Berhentinya orang memberi perhatian, memberikan ruang untuk memberi, itu mematikan orang tua dia. Contoh Bapak Ibu, misalnya kalau Pak Pinto ya kan berhenti untuk tidak memberi makan ya kepada anaknya, tidak memberikan perhatian, memberikan dukungan, itu jadi kolak, itu namanya Keola dan Kaini. Tahu nggak Bapak Ibu? Berapa dari orang Kristen telah menciptakan ruang yang membahayakan bagi anak-anaknya, sehingga dia menjadi pelaku tapi menjadi pemberontak. Kikirnya kita untuk memberi teladan, memberi buat Tuhan, memberi buat orang-orang yang susah, itu telah menjadi bagian yang paling berbahaya buat anak kita semua. Kekikiran itu sifat, tapi kekikiran itu roh. Semakin orang berpikir, sebenarnya roh orang itu sendiri sedang terpenjara.
Jadi kalau kita ingin membuat anak-anak kita itu menjadi pelaku firman Tuhan, ya anak-anak kita harus kita beri ruang untuk menjadi pemberi. Bapak Ibu, saya agak batuk-batuk. Ada permen itu. Nara mana Nara? Nara di sini. Taruh di sini. Nara, tolong dikasih bapak-bapak semuanya ya. Bapak-bapak yang mau ambil permen ini silakan ambil. Kasih dong. Itu pasti ada yang ini. Kasih sebelah sana, ya. Ambil lagi, dikasih lagi yang lain. Yang bapak-bapak yang belakang. Yang bapak-bapak yang belakang. Yang belakang kasih. Yang belakang. Kasih semua ya Nara. Iya. Oke. Yang sana itu. Itu. Itu kasih permennya. Ambil Pak. Oke. Anterin semua. Itu dia Pak itu. Oke. Samuel ganti. Kasih kakak Samuel. Kakak Samuel biar digaring. Kasih kakak Samuel. Kakak Samuel yang di depan. Samuel yang digaring. Nara di sini Nara. Oke, Nara ke sini. Nara di sini. Nara di sini. Gak apa-apa, biar aja Nara di sini. Sekarang aku mau tanya. Waktu kamu ngasih permen Oh senang. Waktu lihat untuk opa Soka sama opa Yuswan itu senang. Akhirnya gimana bahagia? Oh bahagia. Jadi kalau kamu berbagi, senang ya? Kamu ingin lakukan lagi nggak? Nanti kalau ada berkat lagi kamu mau bagiin sama orang lain? Luar biasa. Terima kasih. Beri ruang anak kita semuanya untuk mereka bisa memberi. Karena ruang untuk melakukan firman Tuhan itu harus diciptakan juga oleh orang tua. Saya senang kalau kita orang tua itu memberikan ruang itu semuanya. Dan akhirnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak akan perhatikan anak kecil ini menawarkan bekalnya kepada Paulus. Anak ini mendok, anak ini kemudian mulai hatinya tergerak berinisiatif. Menunda untuk berinisiatif memberi itu sama saja mengeraskan hati anak. Nah, kemampuan anak itu berinisiatif untuk memberi itu menempatkan anak itu memang dia seorang pionir. Dan akhirnya Bapak Ibu, anak itu akan ringan tangan membantu orang tua. Saya mau kasih seorang ini kejadian serius. Saya mau camkan sama orang tua. Jangan sampai orang tua mendidik anak-anak itu jadi gigit. Saya mau camkan. Saya punya kenalan seorang pengusaha yang kaya di Bogor. Dia punya bis, dia punya kebun karet, bapaknya sangat pelit buat ibunya pelit bagi anaknya. Dan akhirnya karena itu semua serba pelit, bapaknya meninggal, sekarang ibunya sama anaknya. Tahu Bapak Ibu? Dia kemarin telepon sampai nangis berapa malam. Dia bilang begini, anak saya kurang ajar. Dia bilang, mati lu, gak ada gunanya kamu ibu, gak ada gunanya lu, mati saja lu. Dasar perempuan pelit. Bayangin, Anda berpikir pelit itu adalah hal yang baik. Anda akan lihat di belakang hari ketika Anda tua, seberapa besar apa yang Anda lakukan itu akan diperlakukan kepada anak-anak. Makanya kenapa kita bicara memberikan ruang untuk anak kita memberi, memberkati itu yang penting. Karena itu juga akan memastikan perlakuan anak kita itu akan di belakang kita nantinya. Kalau kita membiarkan anak kita tumbuh dalam sifat, dalam roh pelit, maka ada satu saat pada waktu kita bertua, anak kita tidak akan memiliki hati untuk memberi, mengasihi, memperhatikan kita semua. Mari kita beri ruang untuk memberi, supaya anak kita semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, kita nonton lagi satu video mengakhiri dari renungan firman Tuhan kita. Saya yakin kita semuanya sudah pernah nonton, tapi saya ingin bagi di sini.
Nah, mari kita tonton video ini. Perhatikan ruang-ruang memberi. Itu sebenarnya selalu berhubungan dengan apa yang akan kita dapatkan jauh ke belakang, ke depan ini. Jadi jangan berikan ruang untuk anak kita menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang tidak bertindak atau orang yang memberi. Mari ciptakan ruang bagi anak kita semuanya untuk berani memberi. Seperti Bapak ini menciptakan ruang bagi anak untuk berani memberi. Oke, dikesali. Kita akan mengubah keadaan, kita akan mengubah dunia, kita akan mengubah ruang ketika kita melakukan pemberian. Tim musik silakan kembali. Nanti akan saya serahkan di momen ini. Karena ada event yang paling penting dan pas berkaitan dengan ini. Oke, saya kembalikan lagi. Kita naikkan satu kecil seperti Bapak sayang anaknya di refleksi. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, kau berikan semua yang ada padaku.
Banyak ya, senang sekali. Saya rindu lebih banyak orang tua lagi yang melibatkan anaknya dalam sekolah minggu. Karena regenerasi gereja ada di dalam sekolah minggu. Karena biarlah anak-anak menjadi agen persebaran kerajaan Allah. Saya ingin kita bertepuk tangan untuk orang tua. Kemarin anak-anak sudah bikin surat cinta untuk orang tuanya. Bagaimana mereka bersyukur mereka bisa bertumbuh karena ada orang tua yang mengantarkan ke sekolah minggu, mengenalkan sekolah minggu, dan membiarkan anak-anak mengikuti kegiatan sekolah minggu. Biarlah itu berlangsung terus dan senantiasa itu bisa menjadi berkat untuk kita semua. Anak-anak boleh kasih ke orang tuanya masing-masing. Boleh dipeluk mama papanya. Nara boleh peluk eyangnya. Ada yang bisa baca? Orang tua bisa ada yang bisa baca? Boleh Pak Rinto sebagai perwakilan membacakan sebagai orang tua dari Keola dan Kayona. Terima kasih dari Viola untuk Mama dan Papa sudah membantuku bertumbuh dengan mengantarkan aku ke sekolah. Terima kasih dari Violin untuk Mami dan Papi sudah membantuku bertemu dengan mengantarkan aku ke sekolah. Saya yakin sih kalau anak-anak sekolah minggu ingin pergi ke sekolah minggu, tapi tidak ada orang tua yang ikut bergerak untuk ayo bangun kita mau sekolah minggu, ayo kita berangkat sekolah minggu jangan terlambat, ayo sekolah minggu ada kegiatan. Saya yakin peran orang tua sangat berperan sekali untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah anak-anak dipakai lebih heran lagi oleh Allah. Biarlah anak-anak ini bisa menjadi regenerasi gereja, prajurit-prajurit Allah yang akan menyebarkan segala firman sampai ke seluruh dunia. Pak Gembala boleh tutup dalam. Sekali lagi Tuhan, hati kami bersukacita. Terima kasih untuk pelayanan anak-anak kami sekolah minggu. Kami dipuaskan, kami disegarkan. Dan bukan hanya itu, satu saat kalau kami dipanggil oleh Tuhan, kami rela. Dan kami melihat anak-anak kami yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan mengurapi anak-anak sekolah minggu kami. Pakai mereka semuanya dari mulai kecil. Dalam segala unifikasi, karakter mereka, sifat mereka, Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk bagian-bagian yang telah kami lakukan. Dan sebentar kami Tuhan akan meneruskan menuju bagian dari akhir ibadah kami. Tuhan terus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Jemaat, kita mau siapkan hati untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan hari ini bisa membantu gereja untuk melakukan segala misinya, visi-misinya bisa tercapai. Di depan saya banyak prajurit-prajurit yang siap jalan beserta Yesus, karena biarlah segala persembahan ini bisa berjalan sesuai kehendak Yesus. Anak-anak siap jalan serta Yesus. Sudah siap? Oke, doa persembahan biar dibawakan oleh Keola. Bapak Ibu, kita mari berdoa. Tuhan Yesus,
Anak-anak tetap di tempat. Oke, anak-anak boleh berikan persembahan dulu. Habis kita kasih persembahan, kita juga mau kesaksian pujian. Udah siap? Oke. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku menjadi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menaiki mata telinga, mulut tangan kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata telinga, mulut tangan kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menaiki Tuhan. Mata telinga, mulut tangan kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata telinga, mulut tangan kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Saya ingin tepuk tangan lagi untuk anak-anak. Bapak Ibu, mumpung ada anak-anak di depan, saya mau informasikan sekalian. Tanggal 28 September, Kamis itu hari Maulid tanggal merah. Anak-anak mau ada ibadah outdoor. Tolong disiapkan waktunya, karena saya udah dengar anak-anak ada yang mau talent show juga. Kalau boleh, ada yang mau nari boleh, mau baca puisi boleh, mau nyanyi boleh. Ditanya aja ke anak-anak, kerinduannya apa untuk Tuhan. Itu kita nggak atur dari sekolah minggu, biar anak-anak sendiri. Kalau udah ada komitmen yang mereka bulatkan, tolong informasikan ke Google, biar Google juga bisa sampaikan ke sekolah minggu, biar kita jadwal ada kegiatan apa aja. Kegiatan ini lebih
jam karena kita maunya dari pagi sampai sore gitu. Jadi sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang saya ingin dong melakukan pelayanan tapi bingung mau melakukan apa ya, kami terbuka untuk Ibu membantu secara tenaga, secara materi, secara snack, dan buat makanan anak-anak ataupun hadiah dan games. Kami terbuka untuk itu. Biarlah kalau misalnya ada yang terbeban mendukung, boleh hubungin Bugem juga, biar kita bisa menjadikan ibadah outdoor ini benar-benar ibadah yang komplit. Mereka senang secara rohani, mereka kenyang secara jasmani. Haleluya. Ada warta lagi dari Om. Oke, anak-anak boleh duduk dulu. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa hari ini anak-anak sekolah minggu kita dilayani oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya adik-adik. Saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah melayani oma, opa, tante, om, kakak-kakaknya. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk pelayan altar yang sudah melayani ibadah hari ini. Buat WL cilik kita, Oi dan Kyola, terima kasih. Berarti ini sudah kelihatan kalau misalnya WL selanjutnya ini diteruskan sama Oi dan Kyola. Amin. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di sini? Boleh bangkit berdiri. Selamat datang Ibu. Sama kayak gini kertas gini. Ya, terima kasih sudah beribadah di gereja kami. Kiranya di minggu yang akan datang bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kami dan kami tunggu kehadirannya ya. Di hari ini pulang gereja sore nanti ada konseling pranikah dan ada juga kegiatan motekan. Lalu di hari Senin besok ada Bina bersama KPBBS Bandung. Lalu di hari Selasa ada saat teduh remaja pemuda via Zoom pukul 5. KKA remaja pemuda via WhatsApp pukul 7. Lalu ada ibadah kaum pria pukul 7 juga. Di hari Rabunya ada paguyuban Sunda di tempat Ibu Made atau Ibu Agus. Untuk tempat yang lebih pastinya nanti akan diinformasikan di grup ya. Lalu WL-nya ada Ibu Milka, firman Tuhannya Ibu Santi, dan doanya Ibu Enteng. Lalu ada ibadah Daud juga di hari Rabu, muda dewasa aktif. Ya, hari Rabu jam 7. Lalu hari Kamis ada doa pujian penyembahan jam 4. Lalu hari Jumat ada ibadah KW di rumah Ibu Villa, WL-nya nanti Ibu Linta, firman Tuhannya Ibu Entin. Lalu doanya Ibu Soka. Ada ibadah komsel juga di Cianjur sorenya. Lalu hari Sabtu ada doa pagi KW jam 5. WL-nya Ibu Tina, firman Tuhannya Ibu Eni. Lalu ada ibadah youth pukul 4 sore dan dilanjut dengan latihan musik untuk ibadah hari Minggu jam 7. Lalu Bapak Ibu mohon dukung dalam doa. Nanti di bulan September kita akan membentuk panitia Natal. Rasanya baru kemarin ya kita ngerayain Natal, baru Desember, nggak kerasa udah mau Desember lagi. Jadi mari dukung dalam doa. Nanti di bulan September akan ada pembentukan panitia Natal. Lalu Bapak Ibu, hari ini kita sudah dilayani sama sekolah minggu, harnas sekolah minggu. Kemarin ada harnas kaum wanita dan pemuda
dari 2 Timotius 4 ayat 7. Nanti mungkin pemuda bisa dipersiapkan ya, pengurus maupun mentor bisa menyiapkan siapa yang akan melayani di minggu keempat. Lalu seperti yang disampaikan Kak Fania tadi, sekolah minggu mau mengadakan ibadah padang tanggal 28 September 2023 di Taman Agape. Boleh diikuti sama anak-anak mulai dari TK sampai SD ya. Lalu bagi jemaat yang terbeban untuk memberikan persembahan kasih, kami dengan senang hati menerima baik materi atau maupun snack, makanan, minuman. Nanti bisa menghubungi ke Ibu Gembala atau mungkin ke tim sekolah minggu, Kak Nita, Kak Fania, Kak Tina ya. Lalu terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan snack atau makanan untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Lalu selamat ulang tahun buat yang berulang tahun di bulan Agustus. Ada Bapak Octavianus Situmorang tanggal 22, Ibu Siti Aminah tanggal 23, Ibu Grasley 24, Bunda Merilyn tanggal 24, dan yang besok akan ulang tahun Ibu Agustina Yung tanggal 28. Ditunggu makan-makannya tante. Lalu tanggal 29 ada Saudari Selvi Handayani, tanggal 30 ada anniversary Bapak dan Ibu Sigi Manaka. Mungkin sekian, ada tambahan? Iya, shalom saudara. Kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami melihat karya yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh melihat anak-anak kami melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kebanggaan yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang hebat seperti Engkau. Berkat yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini sebagai orang tua. Untuk bagaimana kami menyikapi secara benar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau pakai Bapak Gembala kami. Berikan hikmat marifat pada beliau lebih lagi Tuhan untuk mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kau berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati istri, anak, segala hal yang sedang beliau kerjakan, yang sedang beliau gumulkan, Tuhan yang membuka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan di tempat ini tangan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah dengan nyaman. Kami masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai, dengan leluasa. Semua karena berkat Tuhan. Namun terlebih dari itu ya Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan akan gedung yang permanen Tuhan. Dan kami berdoa tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kepada kami satu gedung, satu tempat yang permanen untuk kami bisa lebih lagi bersorak-sorai, lebih leluasa lagi di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap program-program gereja yang ada sampai hari ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya lewat campur tangan Tuhan setiap program yang ada semuanya hanya khusus untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyerahkan jemaat Tuhan hari-hari dalam tangan Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kami yang sedang ada di dalam kelemahan tubuh. Ada yang memiliki pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam perjodohan, di dalam masa depan studi dan lain sebagainya. Hari ini kami serahkan semua jemaat Tuhan yang ada di dalam pergumulan tersebut ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang hari-hari ini sedang kami jalani, hari-hari yang sedang kami lalui, banyak masalah, banyak persoalan, satu hal yang pasti dalam iman kami, Tuhan punya rencana yang indah dan hidup kami. Tepat di waktu yang tepat, Tuhan akan buka jalan semuanya.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan tempat di mana kami hari-hari ini beribadah di Hotel Eminent di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, curahkan berkat-berkat bagi owner, bagi manajemen, semua yang terlibat. Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sampai detik ini Tuhan mensupport ibadah kami dengan memberikan sumbangan materi, pikiran, tenaga bagi mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, untuk donatur-donatur kami. Kami berdoa Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, rumah tangga, cucu, anak, menantu, semuanya Tuhan berkati secara limpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, berikan kepada beliau kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk memerintah di sisa masa pemerintahannya ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ke depan, siapapun presiden yang akan terpilih nanti, kami percaya Tuhan sudah tentukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa segala hikmat, marifat, roh yang takut akan Tuhan bagi pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Buat apa yang kami lakukan senantiasa berhasil, baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Tuhan terima kasih. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Kami berdoa untuk Bapak Octavianus Tumora, Ibu Siti Aminah, Ibu Gresli, ada Bunda Marilyn. Kami berdoa juga untuk Ibu Agustin Nyunyung, Saudari Selvi, juga Ananda dari Bapak Sugi Manata. Kami berdoa Tuhan berkati semuanya, rumah tangga mereka Tuhan berkati, pergumulan mereka Tuhan buka jalan. Kalau hari ini sampai detik ini Tuhan masih memberkati mereka, kami percaya pekerjaan Tuhan sempurna, maka besok, lusa dan seterusnya hanya berkat Tuhan yang mereka temui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih kami melihat pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan, jemaat dan keluarga kami yang mencintai gereja-Mu. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa ini telah terus-menerus mengabdikan diri mereka dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan juga untuk penerima tamu dan semua yang terlibat. Kami berterima kasih. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu juga yang mereka mau dari diri Tuhan melibatkan diri untuk melayani Tuhan. Akhirnya keluarga kita kasih dalam Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah dan siap menjadi mempelai Kristus yang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, dan semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan, karena tangan Tuhan menyertainya. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita akan menikmati segala berkat yang baik yang datang dari Tuhan. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan itu kepada orang lain supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu dan beritakan Injil. Maka Tuhan akan menyatakan ada tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekolah minggu ngajarin anak-anak tuh ngapain sih? Yang pasti kita ajarin baca kitab suci, doa tiap hari, karena itu satu-satunya cara kalau mau tumbuh. Ayo kita jadi